Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan, nama saya Hasniati, NIM 1900.1900.070, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Ya, baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Konsep Dasar dan Sejarah Perpustakaan. Perpustakaan adalah sebuah institusi yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, dan rekreasi para pemustaka. Adapun tujuan perpustakaan, yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan, kedua informasi, ketiga pendidikan dan penelitian, dan yang terakhir kultural. Nah, selain daripada tujuan perpustakaan, ada pula unsur perpustakaan, yaitu pustakawan, bahan pustaka, pengguna, dan gedung perpustakaan. Nah, perlu juga kita ketahui jenis-jenis perpustakaan apa saja yang ada di dunia. Yang pertama yaitu internasional, nasional, umum, khusus, swasta atau pribadi, sekolah, perguruan tinggi, wilayah, digital, dan hibrida. Nah, setelah kita membahas tentang konsep dasar perpustakaan, selanjutnya kita ke sejarah perpustakaan. Yang pertama adalah sejarah perpustakaan di dunia. Sebelum Masehi, pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, orang Mesir mendapatkan penemuan sederhana tapi memiliki pengaruh besar bagi peradaban manusia, yaitu penemuan bahan tulis berupa papirus yang dibuat dari sejenis rumput yang tumbuh di sepanjang sungai Nil. Kemudian sesudah Masehi, hingga tahun 700-an Masehi, papirus masih digunakan. Kemudian mulai digunakan bahan lain seperti kulit binatang. Hingga tahun 1150-an, Eropa menggunakan kulit binatang sebagai bahan tulis seperti kulit kambing, sapi, domba, dan lain-lain yang disebut dengan parchment. Kemudian abad pertengahan, kerajaan Romawi yang telah runtuh sehingga membuat pusat pemerintahan pindah ke Konstantinopel dan perpustakaan juga ikut pindah. Pada abad kelima, Raja Theodosius mendirikan Universitas Konstantinopel dan perpustakaan yang meliputi berbagai bidang seperti ilmu matematika, ilmu pengetahuan murni, hukum, arsitektur, dan seni. Abad ke-9, Raja Abbasid Al-Mamun dari Arab mendirikan perpustakaan terkenal dengan sebutan Rumah Kebijakan di Baghdad. Koleksinya meliputi ilmu kedokteran, matematika, ilmu pengetahuan murni, dan berbagai karya Plato, Aristoteles, Hippocrates, dan Galileo. Kemudian berdasarkan negara perkembangannya. Dan yang kedua adalah sejarah perpustakaan di Indonesia. Nah, awal masuknya perpustakaan di Indonesia dimulai sejak kejayaan umat Buddha, yang dimana memiliki alat komunikasi dengan bahan kulit bambu dan daun lontar serta batu untuk menyampaikan informasi. Dan adapun saman-saman dari masuknya perpustakaan di Indonesia, yang pertama adalah saman kerajaan lokal, saman Belanda, saman Jepang, saman revolusi fisik, dan saman Orde Baru. Di zaman Orde Baru inilah perpustakaan dimasukkan sebagai salah satu aspek yang harus dikembangkan, sebab pemerintah menyadarkan betul betapa pentingnya perpustakaan sebagai penunjang perkembangan ilmu dan pendidikan dan pemahaman lebih luas. Perpustakaan dijadikan sarana kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan materi mengenai konsep dasar dan sejarah perpustakaan. Akhir kata, zikir fikir amal soleh. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.